Baru saja KPK melakukan konferensi pers kepada awak media terkait tentang penangkapan dari OTT seorang bupati Sumsel, seorang bupati dari Banyuasin Sumsel, yaitu YAF, di mana YAF ini tadi sempat dijelaskan oleh pihak KPK sendiri terlibat dalam kasus dugaan pembangunan infrastruktur pendidikan. Di antaranya ada 6 orang yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Di antaranya 6 orang tersebut adalah YAF yang merupakan bupati dari Banyuasin Kabupaten Sumsel, kemudian ada juga RUS Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, STY Kasih Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan Pemkab Banyuasin, serta ZM sebagai pemberi dana yang merupakan direktur dari sebuah CV yang memiliki proyek yang ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan, serta juga K yang merupakan dianggap sebagai pengepul atau sebagai penjembatan antara pemberi dan penerima dana. Dan sejauh ini Robert, KPK telah memiliki barang bukti berupa dana sebanyak 1 miliar, diantaranya ini tidak berupa dana tunai saja, namun ada juga dana bukti transferan, yaitu setoran dari biaya haji YAF dan beserta istri senilai 531 juta, dan juga uang tunai berupa dolar sebanyak 11.200 US dollar atau setara dengan 150 juta, serta juga uang sebanyak 300 juta yang diberikan kepada YAF, dan juga dana yang disita milik STY sebanyak 50 juta. Dan sejauh ini dari informasi yang ada, ke-6 orang ini ditangkap secara dengan hari yang sama, yaitu tanggal 4 September 2016, namun di lokasi yang berbeda. Di antaranya pada tanggal 4 September, YAF ditangkap bersama dengan 3 orang lainnya, yaitu RUS, UU, dan juga STY di lokasi rumah dinas YAF yang pada saat itu sedang berlangsung pengajian, di mana YAF ini mengadakan pengajian untuk melangsungkan ibadah haji ke Tanah Suci bersama istri. Kemudian dilanjut pada pukul 9 maksud kami, STY ditangkap di kediamannya, serta juga ada ZM yang ditangkap di Jakarta di Hotel Mangga 2 di tempat terpisah pada pukul 12 siang hari. Dan sejauh ini KPK sendiri mensinyalir bahwa kepala daerah ini melakukan tindakan suap yang tidak merugikan negara, karena KPK menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh YAF ini merupakan proyek ijon, yaitu proyek ijon ini merupakan barter antara sebuah proyek dari Dinas Pendidikan dengan seorang pengusaha pembangunan ataupun konstruksi, yaitu memberikan dana sebanyak 1 miliar namun dijanjikan akan diberikan sebuah proyek dari Dinas Pendidikan. Dan sejauh ini dari informasi yang kami miliki, Robert, bahwa ZM sang pemberi ini akan dikenakan sanksi pasal 5 ayat 1 huruf A dan B serta pasal 13 Undang-Undang Tipikor, dan sedangkan 5 orang lainnya yang menerima dana ini dikenakan pasal 12 huruf A dan B serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan sejauh ini KPK sendiri masih menyelidiki apakah kasus suap ini masih ada kaitannya dengan suap 21 miliar dana alokasi khusus DAK dan juga bansos bencana alam dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan berikut kami sampaikan hasil konvers dengan Basaria, Wakil Ketua KPK. Rumah tangga dia memerlukan 1M, dan dia memerintahkan kepada RUS supaya ditanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena menurut YAF ini bahwa dia tahu betul di sana akan ada beberapa proyek-proyek, dan dia mengetahui dia bisa akan mendapatkan dana dari proyek-proyek tersebut. Jadi ini semacam ijon lah, seperti itu. Kemudian Kadis Pendidikan tersebut, yang itu UU, bersama-sama dengan STY, salah satu Kasih Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan, menghubungi salah seorang pengusaha yang bernama
ZM, singkatannya ZM, yaitu salah satu dia merupakan direktur CP dari PP. CPPP ya, CPPP. Nah, dalam hal ini ada yang namanya suka disebut istilahnya dengan pengepul, yaitu bernama kita singkat dengan K, yang selalu menghubungi para pengusaha apabila ada keperluan-keperluan untuk para pejabat-pejabat di sana. Itu kira-kira kronologisnya, sehingga dana itu ada 1M diperoleh. Nah, kemudian nanti akan saya ceritakan kemana aja dana tersebut penyalurannya. Jadi lengkapnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan ini pada hari Minggu tanggal 4 September 2016. Ini di Palembang, dan ada juga satu pengusaha yang bernama JM yang tadi. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan 6 orang, yaitu JM dan K sebagai pengusaha, K adalah pengepul, kemudian YAF adalah bupati, UO adalah kepala dinas pendidikan, dan STY ini adalah salah satu kasih pembangunan mutu pendidikan di dinas pendidikan tersebut. Dan yang berikutnya adalah STY ya, STY sebagai kepala dinas. Kasih pembangunan. STY ini kasih pembangunan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan bidang program dan pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Pertama sekali jam 7, tepatnya jam 7 pada hari Minggu tanggal 4 tersebut, KPK menangkap K yang dikatakan sebagai pengepul tadi untuk pihak swasta, dan orang tersebut merupakan orang kepercayaan YAF yang saya katakan tadi bertugas sebagai pengepul dana. Lalu kemudian bergerak ke kediaman STY, ya STY yang tadi salah satu kasih tersebut, dan menangkap yang bersangkutan sekitar pukul 19 pada hari yang sama. Pukul 9 maksud saya ya. Lalu setelah itu tim bergerak kemudian mengamankan 3 orang, yaitu YAF bupati, kemudian Rus yang kasubag rumah tangga, dan UU yang kepala dinas pendidikan. Ini dilakukan di rumah dinas Bupati Banyuasin dan dilaksanakan setelah selesai. Dari ke-6 orang yang dilakukan penangkapan oleh KPK OTT pada saat itu, hingga saat ini KPK sendiri masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk melakukan pengembangan kasus. Dan sejauh ini tadi kami sempat menemui pihak dari pimpinan KPK, Wakil Ketua Basaria, menyatakan bahwa KPK saat ini ingin memfokuskan kepada upaya tindakan pencegahan, diantaranya dengan membuat aplikasi transparan, yaitu e-budgeting dan juga e-planning, di mana aplikasi ini nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia, nantinya supaya masyarakat dapat mengukur ataupun menelisik lebih jauh seperti apa cara kerja dari pemerintah daerahnya, dan memeriksa seperti apa anggaran-anggaran yang ada pada daerah masing-masing. Hal ini tentunya dengan tujuan agar tahun 2017 nanti akan semakin berkurang kasus-kasus yang berbau dengan tindak pidana korupsi. Untuk sementara demikian, Robert, kembali ke studio.